Lelaki yang pendiam itu lelaki yang bagaimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Epi Karwati. Bagaimana kabar malam ini? Semoga semuanya sehat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dengan berbagai karakter. Ada yang bekerja keras, ada yang keras kepala, ada yang temperamental, ada yang playboy, bahkan ada yang pendiam. Lalu, apa fakta di balik lelaki pendiam? Oke, di video kali ini Epi mau bahas fakta di balik lelaki pendiam. Dan lelaki pendiam itu apa ya? Apa dia dingin orangnya? Apa dia tidak mau kerja? Apa dia cuek? Atau dia laki-laki humoris? Atau dia pemalu? Atau mungkin buaya darat? Atau bagaimana? Hai teman-teman, kalian yang sejenis laki-laki tipikal apa? Gimana sih? Dan Anda bisa jawab dalam hati masing-masing ya. Anda tipe laki-laki yang gimana? Tapi bagi sebagian perempuan pasti penasaran ya dengan fakta di balik lelaki pendiam seperti apa? Oke, Epi mau ngejelasin yang pernah Epi temui dengan lelaki pendiam itu seperti apa, supaya sebagian teman-teman Epi nggak penasaran. Fakta di balik lelaki pendiam itu seperti apa? Yang pertama, lelaki pendiam itu misterius, tetapi daya pikatnya luar biasa. Jadi jangan salah ya guys. Dan dia ada daya tarik tersendiri buat perempuan atau bagi kawan jenisnya ya. Bagi lawan, bukan kawan. Salah. Bagi lawan jenisnya ya. Jadi di balik lelaki pendiam itu pasti ada something atau ada sesuatu yang terselubung ya. Lelaki pendiam itu bukan berarti nggak berani ini ataupun nggak berani itu, karena lelaki pendiam itu bagi sebagian kalangan kaum cewek misterius. Sebelum mengenal lebih dekat lagi, laki-laki pendiam itu punya daya pikatnya tersendiri yang dibandingkan laki-laki humoris. Di balik lelaki pendiam itu dia terlihat dingin, tidak suka banyak omong, dan ketemu lawan jenis dia orangnya lebih banyak diam, tidak terlalu ingin tahu. Hanya dia ingin tahu dalam hati saja tanpa harus berbicara atau kepo ya, dalam bahasa gaulnya itu kepo gitu. Dia nggak gitu orangnya, itu laki-laki pendiam. Kalau dia menjalin hubungan tidak suka mengumbar kemesraan di publik. Itu ya guys, buat kaum perempuan memahami kriteria laki-laki pendiam. Jadi laki-laki pendiam itu kalau punya pasangan tidak suka mengumbar kemesraan di publik. Misalkan diajak jalan-jalan ke mall atau diajak jalan-jalan ke tempat lainnya gitu, dia tidak mau seperti pasangan lainnya yang layaknya pacaran, peluk, gandengan tangan, atau bahkan ciuman ya. Biasanya terjadi sih di luar sana. Yang aku temui ini fakta yang terjadi ya guys, bukan reality, fakta ini. Biasanya kalau laki lainnya pacaran bercanda di luar, saling rangkul-rangkul, cubit-cubit, bahkan mungkin peluk, cium di depan umum. Tapi lagi pendiam yang harap bisa gitu ya. Pokoknya harus menerima pasangan lelaki pendiam itu buat wanita di luar sana yang punya pasangan pendiam. Jadi buat teman-teman yang saya yang kaum perempuan mempunyai cowok tipikal itu, memang lelaki dingin, Anda harus mengerti pasangannya. Lalu fakta selanjutnya di balik laki-laki pendiam itu adalah romantis sama pasangannya. Jadi dia dingin itu bukan berarti dia dingin itu tidak romantis ya guys. Dia sebenarnya romantis, tapi romantis itu dia tidak seperti pasangan lainnya yang harus dipublikasikan di luar. Dia romantisnya
kayak apa di dalam ruangan, seperti mungkin yang sudah berpasangan itu, yang sudah punya suami itu di dalam rumah, apa di dalam rumah gitu. Jadi seperti di ruangan di dalam rumah, seperti di ruangan tertutup. Dan buat pasangan yang sudah berpengantin baru ya, seperti mungkin di dalam kamar gitu ya, di atas ranjang. Aku tidak tahu ya. Dan mungkin di sofa atau di dapur gitu. Pokoknya yang tidak terlihat orang. Lelaki pendiam itu bisa romantis seperti laki-laki pada umumnya. Dan romantisnya cukup dia berdua saja yang merasakan, bukan bisa dilihat orang lain. Begitu ya guys. Dan fakta selanjutnya dari lelaki pendiam itu susah ditebak karakternya. Dan banyak sebagian orang mempertanyakan itu lelaki pendiam itu gimana sih? Tuh, bagaimana menjalani sama pasangannya gitu. Kadang banyak sebagian orang yang bertanya-tanya tentang lelaki pendiam itu. Kadang bisa dia prediksi, lelaki pendiam itu sepertinya ya dia nurut gitu sama pasangannya atau sama istrinya gitu. Dia apa-apain nurut, jangan salah ya. Karena lelaki pendiam itu menyimpan sejuta karakter, sampai-sampai apa yang dia lakukan tidak banyak orang lain tahu gitu. Atau sama pasangan sendiri kadang tidak bakal tahu apa yang dilakukan laki-laki pendiam ini, karena tidak bisa terdeteksi ya guys. Kalau pasangan itu sendiri tidak mempertanyakan sama si laki-laki pendiam ini. Dan fakta selanjutnya ialah terkadang lelaki dingin itu diam-diam menghanyutkan guys. Jangan salah ya guys. Jadi harus hati-hati buat bukan kita menakut-nakuti pasangannya guys. Jadi kita itu semuanya sepertinya harus hati-hati, walaupun dengan pasangan yang biasa gitu, harus hati-hati lah. Dan menghanyutkannya itu karena menghanyutkan apa, alias buaya darat. Maaf ya guys. Sebelumnya saya tidak menyinggung para laki-laki pendiam di luaran sana, karena ini sesuai fakta yang ada ya, kejadian dan fakta yang ada yang aku ceritakan di sini gitu, yang saya temui gitu. Sebagian laki-laki pendiam itu tidak semuanya untuk mencampuri urusannya orang lain, itu plus minusnya ya. Karena dia itu orangnya kalau misalkan ada sesuatu orang lain yang punya masalah, dia itu tidak mau masuk ke dalamnya gitu untuk mencampuri urusannya dia cukup diam dan tahu gitu. Jadi itu plus minusnya. Dan buat laki-laki pendiam itu bukan berarti pendiam-diam ya, justru itu rayuannya pintar banget tuh rayuannya. Dia tidak banyak ngomong tapi bikin keleper atau gimana ya buat para wanita di luar sana gitu. Dan plusnya laki-laki pendiam itu rayuannya maut gitu, dan para wanita di luaran banyak yang penasaran dan mendekatinya gitu. Intinya banyak fakta dari lelaki pendiam itu seperti yang terjadi di berita-berita. Ada yang sudah menikah, oh itu laki-lakinya pendiam, bagus, nggak banyak ngomong gitu. Pikirannya orang kan, tahu-taunya udah hamilin cewek lain. Gimana itu guys? Dengan masalah itu gitu, kayaknya unik gitu loh. Karena ya itu seperti tadi yang saya katakan, tidak bisa terdeteksi gitu dengan pemikiran yang ada. Atau ada lagi kejadian fakta selanjutnya ya, laki-laki dengan laki-laki pendiam itu tahu-taunya dapat kasus pembunuhan gitu yang diberita-beritakan. Jadi maaf ya, aku ceritakan di sini karena ini sesuai fakta dan reality yang ada di dunia nyata gitu. Jadi ini yang harus wajib para perempuan semua di luaran harus ekstra hati-hati dengan pasangan laki-laki pendiam itu ya. Kita mah harus mengantisipasi gitu aja.
Dan fakta selanjutnya adalah lelaki pendiam itu nafsunya itu yang plus minusnya ya, yang aku bilang tadi. Nafsunya itu luar biasa mungkin dibandingkan dengan laki-laki normal biasa. Itu perbedaan sampai mungkin berapa persen gitu. Misalkan kalau laki-laki biasa mungkin 80% nafsunya ya. Tapi kalau laki-laki pendiam itu sampai 95% bisa jadi gitu nafsunya. Dalam nafsu apa, di bidang apa ya, nafsu sama pasangannya gitu, kayak yang sudah punya beristri di atas ranjang atau gimana gitu. Itu buat laki-laki yang ini sesuai reality yang ada ya, fakta, ini fakta bukan ini kenyataan yang ada. Dan laki-laki pendiam itu jiwanya keras guys, itu yang plus minusnya, jiwanya keras, tidak bisa ngomong, hanya bisa dia lakukan yang dia mau gitu, tidak bisa ngomong sekanya, kalau dibilang orang sudah mah sekacapraknya gitu, tidak bisa. Jadi dia ngomongnya ya pada intinya gitu, pada intinya apa yang dia omongin, jadi gitu. Terus apa namanya, kalau ada keributan sama pasangan gitu, dia tidak lebih memilih diam dan pergi, tidak sampai membesar-besarkan gitu. Jadi dia lebih memilih diam atau pergi dari rumah gitu untuk menenangkan pikirannya gitu. Dan buat kadar kesetiaannya ya guys, sesuai fakta juga sih ini. Aku bukan menganukan laki-laki di luaran sana ya. Sesuai fakta, kadar kesetiaannya itu memang apa namanya ya, mungkin 80% ya dari laki-laki biasa. Jadi kesetiaannya kurang gitu dengan laki-laki biasa. Tapi masalah seksual itu memang tinggi gitu, tapi kadar kesetiaannya kurang. Dan buat Anda semua teman-teman YouTuber saya, tipikal laki-laki yang setia itu gimana? Karena tidak semua laki-laki pendiam itu seperti yang aku ceritakan sesuai fakta yang ada. Karena laki-laki pendiam itu mungkin lebih ke kadar kesetiaannya kurang gitu. Untuk pasangannya mungkin 80%, tidak mencapai 90% gitu. Tapi masalah di ranjang itu mencapai 95% dari laki-laki biasanya. Ada gilanda, jadi ada plus minusnya nih gitu loh. Jadi intinya jangan teman-teman semua beranggapan laki-laki diam itu, oh diam pastikan tidak bakal merayu pasangannya. Aduh, janganlah punya pemikiran gitu. Ternyata pikiran teman-teman itu salah besar. Jadi harus hati-hati dengan pasangan Anda. Pasangan siapapun itu gitu. Walaupun bukan laki-laki pendiam, memang harus kita waspada dengan pasangan kita sendiri. Dan fakta selanjutnya dari laki-laki pendiam itu orangnya humoris. Nah, kalau sudah menemukan teman yang tepat untuk berbincang-bincang, itu kayaknya dia nyaman banget gitu dengan laki-laki pendiam itu gitu. Dan apa namanya, sesuai laki-laki pendiam, dia itu wibawanya tinggi banget ya, kuat banget, maksudnya tuh wibawanya tidak celenehan lah kayak laki-laki lainnya gitu. Karena laki-laki pendiam itu tidak obral sana sini, tapi menghanyutkan gitu. Jadi lebih ke mana ya, lebih ke ininya, ke buaya darat gitu ya, diam-diam menghanyutkan gitu lah. Jadi kalau tidak ada obrolan penting, dia tidak mau untuk ngobrol-ngabril kesana kemari gitu. Paling ada obrolan penting, sesuatu yang penting, berkepentingan yang seriusan diri dengan teman, bukan selain pasangan, itu baru dia obrolkan. Dan itu semua bisa saya sampaikan sesuai fakta. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat-sahabat YouTuber semua. Dan buat semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin. Saya Epi Karwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mengikuti video-video terbaru aku. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.